Selamat pagi, jumpa lagi di Berita Padang bersama saya Afrin Meriana. Sejumlah berita aktual dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama pagi ini. Belasan warga korban gempa Pasaman Barat datangi Bupati pertanyakan soal bantuan yang dinilai amburadul. Polisi Pariaman tangkap pengedar narkoba. Murid sekolah dasar di Bukit Tinggi diajarkan adat dan budaya Minangkabau sejak dini. Belasan warga Pinagar, Nagari Awa Kunyang, Senin siang datangi kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pasaman Barat. Mereka menyampaikan permasalahan terkait bantuan korban gempa 25 Februari lalu yang tak tepat sasaran. Saat verifikasi pertama dan kedua, data mereka muncul dengan spesifikasi rusak berat. Namun, pada saat bantuan cair, data mereka hilang dan tidak tercatat sebagai penerima. Persoalan lain, foto rumah si pemilik berbeda dengan nik dan nama yang tertera dalam daftar penerima bantuan. Selain itu, ada juga beberapa korban gempa yang masih belum terdata. Karena tidak mendapat jawaban dari Kalaksa BPBD, warga pun mendatangi kantor Bupati. Kepada warga, Bupati Hamsuardi berjanji akan segera mendata ulang. Pendataan akan melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah dan nagari, serta melibatkan wartawan. Pendataan yang akan dilakukan kali ini merupakan pendataan terakhir. Permasalahannya pertama data keluar. Dari uji 1, publik 1 data keluar berat. Yang kedua keluar berat. Tahu-tahu pas orang udah mau dapat bantuan, nggak ada nama kami lagi, keluar lagi. Misalnya kami dapat berat, ya berat lah. Ringan-ringan lah. Pokoknya kami masyarakat ini menuntut hak kami. Ada banyak. Kadang datanya kan rumahnya udah dapat berat kan. Foto-foto rumahnya yang namanya nama dia, kemudian nomor kakaknya nomor orang. Banyak itu permasalahannya. Hasil yang kita dapat tadi bahwa masih banyak masyarakat kita belum terdata rumahnya yang rusak. Dan ada lagi ya pandangannya berbeda. Ada yang menganggap bahwa rumahnya rusak berat, tetapi ternyata di verifikasi rumahnya rusak sedang ataupun ringan. Ada yang ringan tapi dapatnya berat. 1 minggu ini sampai Senin ke depan kita mendata kembali seluruh rumah yang rusak. Dibandingkan dengan bencana lain di Indonesia, penanganan pasca bencana di Pasaman Barat termasuk yang paling lamban. Sebagai contoh, korban erupsi Semeru pada Desember tahun lalu hanya berselang 5 bulan telah menempati hunian tetap yang dibangun pemerintah. Sementara di Pasaman Barat, 10 bulan usai bencana, pemerintah setempat belum tuntas mendata warga yang akan dibantu dan masih akan melakukan pendataan ulang. Padahal, korban bencana di Pasaman Barat ini telah didata berkali-kali oleh lembaga yang berbeda, mulai dari BPBD, Dinas Kimpraswil Pasaman Barat, hingga Universitas Andalas. Safatul Ulum melaporkan dari Pasaman Barat. Kebakaran melanda sebuah rumah di daerah Mata Air, di selatan Kota Padang. Dinas Pemadam Kebakaran mengerahkan 6 mobil ke lokasi, karena daerah Mata Air dikenal sebagai daerah permukiman yang padat. Namun lokasi kebakaran itu berbeda dari yang biasanya, karena terletak di pinggang bukit dan berjarak sekitar 50 meter dari jalan utama, Jalan Sultan Syahrir. Apesnya, di lokasi tak ada jalan yang bisa ditempuh mobil. Alhasil, petugas harus berjalan kaki menuju lokasi. Air untuk memadamkan api disuplai dengan selang pemadam kebakaran. Untuk pemadaman, petugas menerapkan strategi yang jitu, yakni 1 mobil digunakan sebagai mobil pompa untuk memasok air ke lokasi. Sedangkan 5 mobil lainnya bertugas sebagai pemasok air untuk mobil pompa. Dengan cara tersebut, petugas hanya butuh waktu 1 jam untuk memadamkan api. Dengan mengirimkan 6 unit armada dengan lebih kurang ada 50 orang personil ke lapangan. Untuk lama
Pemadaman lebih berlangsung lebih kurang ada sekitar kurang dari 1. Adapun rumah yang terbakar itu berada di atas bukit, lebih kurang ada berjarak 50 meter dari pinggir jalan. Menurut keterangan dari penghuni rumah, bahwasanya api itu muncul secara tiba-tiba saja. Ada berapa kakak yang terdampak? Yang terdampak ada 2 kakak, 4 jiwa. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Pemilik rumah menderita kerugian hingga puluhan juta rupiah karena tak satu pun barang berharga yang bisa diselamatkan. Menurut penghuni rumah, api tiba-tiba menyala dari atap, kemudian menjalar dan membesar dengan cepat. Belum diketahui apa penyebab kebakaran tersebut karena masih dalam penyelidikan polisi. Alfi melaporkan dari Padang. Jelang libur Natal dan Tahun Baru, harga ayam potong di Padang mengalami kenaikan. Dari pantauan di Pasaraya Padang pada Selasa pagi, 1 kilogram ayam potong dijual Rp28.000 hingga Rp30.000. Sebelumnya, 1 kilogram hanya dijual Rp22.000. Harga per ekor ayam saat ini Rp40.000, naik Rp5.000 dari sebelumnya. Menurut pedagang, kenaikan harga ayam disebabkan banyaknya permintaan, sedangkan pasokannya mulai berkurang. Biasanya, seorang pedagang memperoleh 50 ekor ayam potong dari pemasok. Saat ini, hanya 30 ekor saja. Menurut pedagang, kenaikan harga ini sudah terjadi sejak 3 minggu lalu. Namun menjelang pergantian tahun, terjadi peningkatan harga yang cukup tajam. Berkurangnya pasokan ikan laut dampak cuaca buruk juga menjadi salah satu penyebab naiknya harga ayam potong. Buat harga ayam sekarang naik. Karena permintaan untuk maruni banyak. Biasanya ada 2 kilo, sekarang udah 30. Penjualan bisa 35, sekarang udah 40. Kalau permintaan tinggi ya Pak ya? Tinggi. Nah, ini sudah berlangsung sejak berapa lama nih Pak? Udah 3 minggu. Harapannya kami masyarakat kecil ini harganya bisa standar Pak. Diturunkan harga ayam. Semua barang-barang pokok kan naik sekarang, apalagi ikan tidak ada sekarang. Karena ikan tidak ada, maka ayam jauh naik melambung ya Pak. Harapan kami masyarakat kecil ini ingin standarkan harganya lagi. Naiknya harga kebutuhan seperti daging ayam menjadi hal yang lumrah setiap perayaan hari besar, seperti Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru. Namun kenaikan harga tidak dibarengi dengan penambahan pendapatan warga, sehingga menambah beban pengeluaran. Robiha melaporkan dari Padang. Disadari atau tidak, pandemi COVID-19 mengubah berbagai tatanan. Salah satunya adalah pariwisata. Dampak dari pembatasan sosial yang pernah diterapkan, warga berwisata dalam kelompok-kelompok kecil. Selama berwisata tersebut, kelompok kecil ini tak terlalu banyak berinteraksi dengan wisatawan lain. Mereka lebih banyak menikmati keindahan alam seperti udara pegunungan atau deburan ombak. Selain itu, mereka juga mempersiapkan semua kebutuhan, mulai dari cemilan, makan, serta tempat dan peralatan tidur. Fenomena baru tersebut ternyata diminati banyak orang. Mereka menggunakan kendaraan pribadi sebagai rumah saat berwisata dan melakukan semua hal, seperti memasak, bersantai, hingga istirahat malam. Seperti yang dilakoni oleh Lukas, wisatawan dari Bekasi ini, mengunjungi Ngarai Sianok bersama keluarga kecilnya. Semua aktivitas dilakukan di mobilnya yang telah disulap menjadi tempat yang menyenangkan. Bagi keluarga ini, mobil mereka tak ubahnya rumah kedua. Lukas pun berdalih, berwisata dengan cara yang dilakoninya ternyata sangat irit. Pasalnya, keluarga ini tak perlu menyewa hotel untuk bermalam, serta tak perlu ke restoran untuk mengisi perut. Semenjak COVID, camper van lagi membumi. Karena hotel kan tutup ya. Fasilitas umum, angkutan umum, apa semua harus ribet lah. Jadi kita bikin mobil pribadi ini jadi kayak camper van. Lain Lukas, lain pula alasan Joel Harry. Warga Jambi ini sengaja memboyong keluarganya berwisata dengan jalur darat, menggunakan kendaraan pribadi yang telah dilengkapi dengan berbagai fasilitas.
Di dalam mobil mereka bisa tidur, bermain, menonton, dan kegiatan lain. Saat ingin makan, ia tinggal berhenti dan masak dengan peralatan yang dibawa. Ketika kita lelah, kita capek dalam berkendaraan, kita stop, kita berhenti, kita makan dulu, kita selonjoran dulu untuk memuaskan pinggang. Anggota keluarga yang berwisata juga merasakan sensasi yang berbeda karena memiliki cerita tersendiri dan pengalaman baru. Kalau pakai mobil lebih seru, soalnya sama keluarga, sama teman-teman. Aktivitas yang bisa dilakuin apa aja? Di mobil, main HP, Tidur. Capek nggak? Kalau di mobil, kami kan nggak nyetir, jadi tidak Capek. Fenomena berwisata dengan kendaraan pribadi yang telah dilengkapi layaknya rumah tinggal ternyata diminati banyak orang, seperti yang terlihat di Ngarai Sianok. Mobil tidak hanya dilengkapi peralatan tidur, peralatan masak, namun juga peralatan mandi, tenda panggung, dan berbagai permainan lain yang menyenangkan keluarga. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi.